Republik Daerah Indonesia, lahir dari insan keluarga profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, bukan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, tebarkan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Gemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Manik FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar, Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam, Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM
FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage, Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live edisi Rabu 7 Januari 2026. Seperti biasa, di Berita Indonesia Live Anda akan mendapatkan beragam berita teraktual dari seluruh Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Baik pendengar, sudah siap suara Kota Mataram NTB, Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat, dan Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah di sesi pertama Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL se-Indonesia, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Sulhan dari Suara Kota Mataram NTB yang akan berbagi kabar, membawa marwah Sasak ke panggung nasional, ikhtiar Wali Kota Mataram jemput Anugerah Kebudayaan PWI 2026. Rekan Sulhan, silakan dengan laporan Anda. Wali Kota Mataram, Haji Muharrol Iskandar terpilih menjadi satu dari 10 nominator terbaik peraih Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat tahun 2026. Capaian ini tentu bukan sekedar penghargaan administratif semata, melainkan pengakuan atas keberhasilan Mataram dalam menyelaraskan modernitas kota dengan akar budaya lokal yang kuat. Senjata utama yang diusung pemerintah Kota Mataram dalam ajang ini adalah proposal karya budaya bertajuk Gerbang Sangkareang. Proyek arsitektur ini bukan sekedar bangunan fisik sebagai penanda wilayah, melainkan sebuah manifestasi ideologis. Gerbang ini mengadopsi konsep lumbung kehidupan, sebuah ikon yang sangat sakral dalam masyarakat Sasak. Lumbung secara filosofis melambangkan kesejahteraan, ketahanan, dan kebersamaan. Wali Kota Mataram berhasil mentransformasi bentuk tradisional lumbung menjadi desain kontemporer yang elegan di tengah dinamika kota modern. Mataram akan bersaing dengan kota-kota besar lainnya seperti Malang dan Samarinda, serta 7 kabupaten lainnya dari seluruh pelosok negeri. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Sulhan dan selamat bertugas kembali.
Selanjutnya kita beralih ke rekan Adel Febri dari Langkisau FM, Pesisir Selatan Sumatera Barat yang akan berbagi kabar Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni lantik 56 wali nagari hasil Pilwana serentak 2025. Jaga persatuan dan transparan anggaran. Rekan Adel Febri, silakan dengan laporan Anda. Baik pendengar radio lokal se-Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni melantik dan mengambil sumpah jabatan 56 wali nagari terpilih hasil pemilihan wali nagari atau Pilwana serentak tahun 2025 untuk masa jabatan periode 2026 hingga 2034 pada Selasa 6 Januari 2026. Pelantikan digelar di Gedung Painan Convention Center atau PCC dan juga kantor perwakilan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Tapan. Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Risnoldi Ibrahim, Sekretaris Daerah Zainal Arifin, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, camat, serta undangan lainnya. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelantikan Ketua TPPKK dan TP Posyandu Nagari. Dalam sambutannya, Bupati Hendra Joni menyampaikan ucapan selamat sekaligus terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat karena seluruh tahapan Pilwana hingga pelantikan dapat berlangsung aman, tertib, dan juga lancar. Ia menegaskan pendengar jabatan wali negari merupakan amanah besar yang tidak hanya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan juga pemerintah, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga mengapresiasi panitia Pilwana, Badan Musyawarah Nagari, serta seluruh elemen masyarakat yang telah mensukseskan pesta demokrasi tingkat negari yang digelar pada 17 Desember 2025 lalu. Menurutnya, pendengar, Pilwana serentak 2025 ini menjadi cerminan kedewasaan demokrasi masyarakat Pesisir Selatan. Dari 58 nagari yang melaksanakan pemilihan, sebanyak 56 wali nagari telah memenuhi syarat untuk dilantik. Untuk memudahkan akses masyarakat dan juga keluarga wali nagari, pelantikan dilakukan di 2 lokasi. Sebanyak 24 wali nagari dilantik di kantor perwakilan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Tapan yang berlangsung pada pagi harinya, sementara 32 wali nagari lainnya itu dilantik di gedung PCC Painan pada siang hari. Dalam arahannya, Hendra Joni juga meminta para wali nagari segera melakukan konsolidasi pasca pelantikan dengan merangkul seluruh elemen masyarakat dan juga menghilangkan perbedaan pilihan politik demi menjaga persatuan dan juga keharmonisan nagari. Ia juga menekankan pendengar pentingnya pelayanan publik yang adil tanpa diskriminasi, pemahaman regulasi pengelolaan dana desa dan juga dana nagari secara transparan dan juga akuntabel, serta adanya kewaspadaan terhadap potensi persoalan hukum akibat kelalaian administrasi. Selain itu juga pendengar para wali nagari diminta untuk mendukung visi pembangunan daerah di tingkat nagari, terutama dalam pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pelaksanaan program Nagari Kanyang, Nagari Pandai, Nagari Mengaji, Nagari Sehat, dan juga Nagari Sejahtera. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai adat dan budaya Minangkabau dengan menjadikan filosofi adat Pesandi Syarak Pesandi Kitabullah sebagai pedoman dalam memimpin masyarakat. Terkait 2 nagari yang belum dilantik, yakni Nagari Kampung Utara Kecamatan Lengayang dan juga Nagari Pulau Karam Kecamatan Koto 11 Tarusan, Bupati menyampaikan prosesnya masih dalam penyelesaian sesuai mekanisme hukum. Sementara itu, pendengar, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat DPMD PPKB Pesisir Selatan Deni Anggara menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dari Pilwana di 2 negara tersebut itu melalui tahapan klarifikasi, verifikasi, dan juga rekomendasi dengan prinsip menjaga netralitas, kondusivitas, serta melindungi hak-hak masyarakat. Untuk sidang paripurna pelantikan dibuka oleh Ketua Bamus Nagari Kambang Itwar yang mewakili Bamus Nagari Gabungan, yang menegaskan pelantikan wali nagari merupakan tahapan akhir dari rangkaian panjang Pilwana, mulai dari penjaringan calon, kampanye, hingga pemungutan suara yang berlangsung aman dan juga lancar.
Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Febri dari LPPL Langkisau FM, pesisir selatan Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Adel Febri dan selamat bertugas kembali. Berikutnya, giliran informasi dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ada rekan Diki Darmawan yang akan berbagi informasi tentang sepanjang tahun 2025, bencana di Kabupaten Magelang didominasi longsor. Rekan Diki Darmawan, silakan dengan laporan Anda. Pendengar LPPL Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Magelang mencatat sebanyak 320 kejadian bencana sepanjang 2025 yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Magelang. Data ini menunjukkan ancaman bencana masih menjadi persoalan serius yang dihadapi daerah, terutama bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi kondisi cuaca dan karakteristik wilayah. Dari keseluruhan kejadian tersebut, tanah longsor tercatat sebagai jenis bencana paling dominan dan berkontribusi besar dalam ataupun terhadap dampak kerusakan maupun korban jiwa. Berdasarkan data infografis kejadian bencana 2025 yang dirilis oleh Pusdalops BPBD Kabupaten Magelang, dari total 320 kejadian tersebut, tanah longsor menempati urutan pertama dengan 177 kejadian. Selanjutnya bencana cuaca ekstrim tercatat sebanyak 61 kejadian, kebakaran rumah dan bangunan 46 kejadian, serta banjir sebanyak 4 kejadian. Sementara itu, kejadian lain berupa laka sungai, rumah roboh, dan pohon tumbang tercatat 32 kejadian. Sedangkan bencana lain seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, serta erupsi gunung api tercatat nihil sepanjang periode tersebut. Dari sisi dampak, rangkaian kejadian bencana sepanjang 2025 telah menimbulkan kerusakan bangunan dan korban jiwa. Petugas Pusdalop BPBD Kabupaten Magelang Triyono menjelaskan, kerusakan fisik menjadi dampak yang paling banyak tercatat akibat kejadian bencana tersebut. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Diki Darmawan atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi di sesi pertama sudah Anda dengarkan. Kami akan segera kembali dengan Persada ID Talk setelah jeda berikut ini. Tetap stay tune di Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur masih mengawal berbagai informasi di ruang dengar Anda. Saat ini kita sudah sampai di sesi Persada ID Talk. Berikut Persada ID Talk yang akan membahas tentang GAKI, gangguan akibat kekurangan yodium, bersama rekan Inov Alexa. Persada ID Talk. Persada ID Talk.
Hari ini ada obrolan tentang kesehatan ya, talk show kesehatan kerjasama Suara Pasuruan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Dan kali ini Pasuruan People, Anda ketemu dengan saya Innova Alexa. Jadi kita topiknya adalah gangguan akibat kekurangan yodium. Kalau kita ngomongin tentang yodium gitu ya, yang ada di otak saya itu adalah garam gitu. Apakah benar yang ada persepsi yang ada di saya ini? Apakah Anda juga ini ngomongin garam ya gitu ya? Karena kalau identik yodium berarti garam, Pasuruan People. Karena saya tidak berkompeten untuk ngomongin tentang yodium, jadi ada narasumbernya dong ya. Ada Bu Marhama AMDGS, beliau adalah ahli gizi dari Puskesmas Seleko, Pasuruan People. Beliau pernah kesini kalau nggak salah setahun yang lalu. Terus Bu Marhama sudah datang. Langsung saja ya saya sapa Bu Marhama. Halo Bu Marhama, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi Bu. Iya. Rezekinya sehat ya, alhamdulillah. Masih aktivitas di Puskesmas Seleko Bu ya. Bu Marhama, kalau kita hari ini ngomongin tentang gangguan akibat kekurangan yodium ya Bu ya. Kalau ngomongin tentang yodium di otak saya nih, itu adalah garam. Itu benar apa enggak? Betul. Salah satu yodium yang di Indonesia itu dititipkan di garam. Jadi kandungan garam itu ada yodiumnya. Kenapa harus dititipkan di garam? Misalnya kalau dititipkan di gula misalnya, nanti kalau masak itu yang banyak digunakan itu garam, makanya dititipkan di garam. Siapa kira-kira yang punya ide kayak gitu? Ya, itu dari penelitian dan Kemenkes. Oh, Kemenkes. Ya. Dari dulu ya kayak gitu tuh. Dari dulu memang dititipkan di garam. Soalnya Bu, nenek saya tuh dulu kalau masak pakai garam grosok sih, bukan yang yodium. Iya, kalau garam grosok itu kan diambil dari laut, dijemur, itu sebagian yodiumnya sudah menguap. Tapi kalau sudah yang kemasan di pabrik disemprot lagi dengan yodium. Nah, itu penjelasannya, benar ya, benar. Jadi kalau ngomongin yodium berarti ngomongin garam gitu. Tapi saya kan sebelum ngobrol sama Bu Marhama itu lagi browsing nih tentang yodium. Ternyata itu tuh bentuknya dulu adalah tablet, kapsul. Kalau kapsulnya ada memang dulu. Oh ya? Ada juga yang disuntikan, yaitu suntikan lipiodol, itu untuk yang kekurangan yodium. Tapi sekarang sudah nggak ada semua. Oh, dulu berarti sempat di pasaran, ada di apotek? Di apotek ada. Kapsul yodium itu sempat dipasarkan di apotek dan semua puskesmas sempat didistribusikan untuk anak sekolah, untuk ibu hamil, sama untuk remaja. Makanya kayak diinovasi gitu Pak Bu ya. Jadi kesininya itu akhirnya dicampurin ke garam. Iya. Gitu. Jadi nggak kerasa kita mengkonsumsi yodium. Iya. Sebenarnya yodium itu kalau bagi manusia itu dampaknya apa sih Bu? Kegunaan atau apa gitu ceritanya? Kalau seseorang kekurangan yodium, kalau selama hamil itu bisa keguguran, bisa lahir mati, bisa lahir cacat atau kelainan kongenital seperti mata juling, terus bisu, tuli. Kalau orang dulu itu bayi baru lahir itu biasanya dikasih kelintingan itu, itu merupakan alat deteksi. Kalau anak itu dikelinting-kelinting dari kanan olehnya ke kiri, itu kemungkinan bisa mata juling atau pendengarannya yang terganggu. Salah satu penyebabnya yaitu kurang yodium. Berarti fungsi yodium itu manfaatnya bagi tubuh gede banget begitu. Saya beri penjelasan Bu yang bisa saya ngerti gitu. Yodium masuk ke tubuh, terus dia itu tugasnya apa? Yodium sama hormon tirosin itu bekerja akan menghasilkan hormon TSH. Hormon TSH itu digunakan untuk seluruh aktivitas tubuh.
Untuk tenaga maksudnya. Bukan hanya tenaga, untuk otak, untuk kesuburan, untuk macam-macam lah, segala aktivitas metabolisme tubuh itu semuanya membutuhkan yodium. Walaupun kadarnya sangat kecil sekali kebutuhannya, tapi mutlak dibutuhkan oleh tubuh. Kadarnya yang seharusnya berapa, Bu? Kadarnya yang dibutuhkan tubuh normal 0,0015 gram. Kecil ya? Atau 150 mikrogram. Kecil banget. Kecil sekali kebutuhannya. Tapi mutlak penting dibutuhkan, ya. Bahkan kalau kekurangan aja, Ibu bilang tadi kalau yang hamil bisa keguguran, bisa meninggal. Terus itu bayi. selama kehamilan. Terus semasa anak-anak itu EQ-nya akan berkurang. Terus pertumbuhannya bisa terhambat. Maksudnya nggak berkembang seperti normal begitu. Stunting itu juga penyebabnya juga kurang yodium. Tapi Bu, kalau ngomongin garam kan ada yang bilang ya, jangan banyak makan garam. Nanti ini darah tinggi. Itu kan kayak kontradiksi begitu, padahal di garam kan ada yodium ya, Bu. Betul. Gimana tuh? Kalau orang memang menderita hipertensi, natriumnya memang harus dikurangi. Tapi kalau untuk orang normal, mutlak dibutuhkan, terutama usia pertumbuhan, hamil, dan anak-anak itu membutuhkan mutlak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah ketemu sama Bu Marhama. Ada teman-teman dinas kesehatan di luar yang nunggu program ini selesai. Terima kasih banyak Pasuruan People. Kita akhiri untuk obrolannya, tapi program inspirasi kita lanjut ya sampai jam 1 siang. Wassalamualaikum, sampai jumpa Pasuruan People. Salam. Dari Persada ID Talk kita langsung mendengarkan informasi dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur, dan informasi dari Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah. Nah, untuk saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang akan berbagi kabar dalam Radalog 1 2026. Pemkab Kutim tekankan ketetapan waktu dan anggaran. Rekan Esther Pakabu, silakan dengan laporan Anda. Baik, pendengar, rapat pengendalian operasional kegiatan menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam proses mempercepat realisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masing-masing perangkat daerah. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setkap Kutim Noviari Nur mengatakan, Radalog menjadi bagian penting untuk memulai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah di tahun 2026. Selain bertujuan untuk memantau dan evaluasi program yang dilaksanakan sesuai dengan target dan rencana yang sudah ditetapkan, Radalog ini juga bukan untuk mencari kelemahan atau kekurangan, namun bertujuan untuk memastikan bahwa capaian realisasi bisa dilaksanakan secara baik fisik maupun keuangan. Dalam kesempatan itu dirinya meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk mempersiapkan diri sejak awal dalam memastikan seluruh program yang akan dilaksanakan di tahun 2026 ini bisa direalisasikan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Salah satunya dengan melengkapi seluruh persyaratan administrasi pendukung program dan kegiatan. Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setkap Kutim Insan Bowo Asmoro juga menyebut kegiatan yang dirangkai dengan evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2025 ini menjadi bagian penting bagi perangkat daerah di lingkup Pemkab Kutim untuk melaksanakan koordinasi percepatan APBD tahun 2026. Demikian informasi dari LPPL RPD Kutim FM. Saya Esther Pakabu melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Esther dan selamat bertugas kembali. Pendengar, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah. Ada rekan Dewi Ratih yang akan berbagi kabar Bupati Sragen Sigit Pamungkas meresmikan 6 puskesmas pembantu di Kabupaten Sragen untuk mendorong peningkatan layanan kesehatan primer desa. Rekan Dewi Ratih, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Sragen meresmikan 6 gedung puskesmas pembantu atau Pustu Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen yang dipusatkan di Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Selasa 6 Januari 2026. Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan layanan kesehatan primer, khususnya bagi masyarakat pedesaan. 6 puskesmas pembantu atau Pustu yang diresmikan meliputi Pustu Sidokerto Kecamatan Plupuh, Pustu Saren Kecamatan Kalijambe, Pustu Plumbungan Kecamatan Karangmalang, Pustu Sine Kecamatan Sragen, Pustu Musuk Kecamatan Sambirejo, dan Pustu Jenalas Kecamatan Gemolong. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Dr. Udayanti Proborini Mkes menjelaskan, pembangunan Pustu sejalan dengan kebijakan transformasi layanan primer yang menjadi salah satu dari 6 pilar transformasi kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menurutnya, revitalisasi jejaring dan standarisasi layanan puskesmas beserta jaringannya menjadi kunci peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar. Melalui Pustu, layanan kesehatan dasar bisa lebih dekat dengan masyarakat. Akses dan mutu pelayanan kesehatan primer diharapkan meningkat sekaligus menyediakan sarana yang layak dan representatif untuk pelayanan kesehatan di tingkat desa. Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan puskesmas pembantu di Kabupaten Sragen. Bupati menilai kualitas bangunan Pustu sudah baik dan pengerjaannya selesai tepat waktu, bahkan lebih cepat dari rencana. Bupati menegaskan, fasilitas kesehatan yang telah disiapkan pemerintah tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan mutu pelayanan, kedisiplinan tenaga kesehatan, serta penerapan standar layanan yang optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Bupati berharap nantinya rujukan dari puskesmas dan Pustu dapat mengutamakan rumah sakit pemerintah sehingga layanan yang telah disiapkan negara bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Demikian, saya Dewi Ratih dari LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Dewi Ratih dan selamat bertugas kembali. Sudah kita simak rangkaian informasi di sesi kedua. Pendengar, kami akan kembali untuk sesi yang ketiga. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemat dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live. Sekedar mengingatkan kalau program ini Anda dengarkan dari hari Senin sampai Jumat, jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur. Dan selanjutnya sudah siap Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi BayLove yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto. Rekan Aan Kasianto, silakan dengan laporan Anda.
Pendengar LPPL Indonesia, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih untuk mengurangi perjalanan luar negeri demi menghemat anggaran. Dia mengatakan apabila perjalanan luar negeri dapat dikurangi selama 5 tahun ke depan, anggaran negara dapat dihemat hingga $1,5 miliar Amerika Serikat. Hal ini dikatakan Prabowo dalam pembukaan sidang Tanbir dan resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang baru-baru ini. Prabowo mengatakan bahwa perjalanan luar negeri hendaknya dikurangi separuhnya atau sekitar 50%. Ia menyebutkan bahwa anggaran perjalanan luar negeri pejabat Indonesia ini mencapai $3 miliar Amerika Serikat atau setara dengan 47,8 triliun dengan kurs sebesar 15.960 rupiah per dolar Amerika Serikat. Menurutnya bahwa penghematan anggaran itu bisa membangun bendungan irigasi, sarana pendidikan, serta mendanai program makan bergizi gratis. Kepala negara juga mengungkapkan banyak sekali pengeluaran anggaran yang bisa dihemat. Dia mengatakan kepada menterinya untuk mengurangi acara seremonial dan perjalanan ke luar negeri. Laporan khusus redaksi Yan Kesento untuk Berita Indonesia Live. Laporan khusus dari redaksi BI Live sudah Anda dengarkan. Selanjutnya kita beralih ke Suara Banjar FM, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sudah ada rekan Pepen Effendi yang akan berbagi kabar banjir di Kabupaten Banjar meluas. Status tanggap darurat diperpanjang hingga 12 Januari 2026. Rekan Pepen Effendi, silakan dengan laporan Anda. Pendengar LPPL Indonesia, banjir yang melanda Kabupaten Banjar semakin meluas. Hingga awal Januari 2026, banjir merendam 9 kecamatan yang mencakup 121 desa dan kelurahan. Sebanyak 43.469 kepala keluarga atau sekitar 122.533 jiwa dampak akibat bencana tersebut. Meluasnya banjir yang disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan membuat pemerintah Kabupaten Banjar memperpanjang status tanggap darurat bencana hingga 12 Januari 2026. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, mengatakan perpanjangan status tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat berjalan dengan optimal. Dikatakan Wasis saat konferensi pers di Aula Mini Parakat kemarin bahwa intensitas hujan yang sangat tinggi menyebabkan debit air meningkat dan genangan semakin meluas. Oleh karena itu, status tanggap darurat diperpanjang hingga 12 Januari 2026 untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Pemerintah Kabupaten Banjar mengoptimalkan pendistribusian bantuan melalui dapur umum resmi yang dikelola bersama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial P3 P2KB Kabupaten Banjar. Selain itu, Pemkab Banjar juga merencanakan penambahan dapur umum baru yang akan berlokasi di kantor Dinsos P3 P2KB Kabupaten Banjar untuk melayani Kecamatan Martapura dan wilayah sekitarnya. Distribusi bantuan dilakukan melalui 2 skema utama, yakni pembagian makanan siap saji ke titik-titik pengungsian serta penyaluran bantuan logistik berupa paket sembako dari BPBD. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Banjar Yudi Andrea yang memimpin konferensi pers tersebut mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam penanggulangan bencana banjir. Yudi juga mengungkapkan bahwa Pemkab Banjar telah menyiapkan anggaran sebesar 10 miliar rupiah dari belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan bencana, dan selain anggaran tersedia di masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD yang memastikan Pemkab Banjar terus melakukan evaluasi terhadap pendistribusian logistik agar bantuan tidak menumpuk di satu titik dan dapat merata di seluruh wilayah terdampak. Demikian pendengar LPPL Indonesia, Pepen Effendi, LPPL Radio Suara Banjar Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Pepen Effendi dan selamat bertugas kembali. Rangkaian informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur bersama tim redaksi yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.